Written by Hananeko Suki. Kalian lagi apa? Bittersweet and Crazy Part 4. Mari kita mulai. Ya ampun, setelah makan daging masakan ayahmu, tidak ada daging yang enak lagi. Canda Sua. Hahaha, kau benar-benar ingin ke restoran ayahku ya? Ucap Gorum. Sua cengengesan. Tidak kok, jawabnya malu-malu. Nanti sepulang kuliah, bagaimana jika kita ke restoran ayahku? Aku traktir, ucap Gorum. Sua memasang ekspresi terharunya dan memegang kedua tangan Gorum. Aku mencintaimu, ucapnya. Gorum melepaskan tangan Sua sambil tertawa. Sudah, makan saja, ucapnya. Di mejanya, Yeonsok terpaku menatap Gorum. Di Taiwan, panggilnya tanpa memalingkan pandangan, takut gadis itu akan hilang lagi dari pandangannya. Jawab Taehwan sembari makan. Kau kenal dia? Tanya Yeonsok sembari menunjuk meja yang diduduki Gorum dan Sua dengan gerakan kepalanya. Taehwan memandang Yeonsok, lalu menoleh ke belakang. Ia mencari-cari sejenak. Dua gadis di meja ujung sana, ia memastikan. Yeonsok menatap Taehwan. Kau mengenalnya? Taehwan memperhatikan beberapa saat. Gadis yang mengenakan dress itu adik tingkatnya senior Kim, ucapnya mengingat. Dia ikut acara Kencan Buta 2 bulan lalu. Yang satunya? Tanya Yeonsok. Taehwan menggaruk pelipisnya. Aku tidak kenal sih, tapi mungkin mereka satu jurusan. Kau tahu nama adik tingkat senior Kim itu? Tanya Yeonsok lagi. Wajah Taehwan berubah kesal. Bagaimana aku tahu? Tanyanya. Dan setelahnya, Yeonsok melanjutkan makannya tanpa mengatakan apapun. Namun matanya terus melirik ke arah Gorum. Dahi Taehwan berkerut, menyadari kemana Yeonsok terus menatap. Kau melihat gadis gemuk itu? Tanyanya tak habis pikir. Yeonsok menatap Taehwan aneh. Siapa yang kau sebut gemuk? Tanyanya balik. Gadis yang barusan kau lihat, memangnya aku tidak tahu kau memandang siapa? Ucap Taehwan tak mau kalah. Apa dia gemuk hanya karena sedikit berisi? Tanya Yeonsok tak mengerti. Mulut Taehwan terbuka tak percaya. Ya ampun, ada apa ini? Kau baru saja membelanya? Kau ingin berkelahi di sini? Tanya Yeonsok sebal. Ya ampun, kau saja tidak tertarik pada Dewi seperti Han Ahrem, tapi memandangi gadis gemuk itu? Taehwan geleng-geleng kepala. Aku juga tidak pernah bilang suka gadis krempeng, komentar Yeonsok. Taehwan menutup mulutnya. Oh, jadi ini, ucapnya mengerti. Yeonsok menatap Taehwan aneh. Apa sih? Kupikir kau gay. Ternyata kau suka gadis gemuk, ucap Taehwan sembari mengangguk mengerti. Yeonsok memijat tulang alisnya frustasi, lalu meneruskan makan tanpa mengatakan apapun. Ahrem dan Jia memasuki kafetaria dan mulai mengantri untuk mengambil makanan. Untuk malam bazar nanti, aku sudah menyiapkan desain seragam untuk anggota yang membantu kita di stand cafe. Ucap Ahrem memberitahu sembari mengisi nampan makannya. Memang luar biasa Anak Ahrem, puji Jia. Habis, tahun lalu aku membiarkan senior yang mendesainnya, tapi sangat jelek, ucap Ahrem. Jia mengangguk membenarkan. Aku saja malu mengingat seragam itu. Setelah mengambil makanan, Ahrem dan Jia mengedarkan pandangan untuk mencari kursi kosong. Taehwan yang melihat Ahrem langsung tersenyum lebar dan melambai. Han Ahrem! Panggilnya. Yeonsok menoleh mendengar nama itu. Ahrem tidak percaya dia melihat Yeonsok ada di sana, di sebelah Taehwan. Oh, senior An Yeonsok, bisik Jia girang. Ahrem tersenyum. Jia, smile, perintahnya, lalu berjalan dengan anggun ke meja kedua senior itu. Jia memasang senyuman terbaiknya sembari mengikuti Ahrem. Bergabunglah bersama kami, ajak Taehwan. Ahrem tersenyum malu. Apakah tidak apa-apa? Tanyanya sembari melirik Yeonsok. Tentu saja, jawab Taehwan, lalu menyikut Yeonsok. Ya kan? Yeonsok melirik sikunya Taehwan. Ya, jawabnya. Ahrem langsung duduk di hadapan Yeonsok. Jia duduk di hadapan Taehwan. Selamat makan,
Senior, ucap Ahram malu-malu. Yeonsuk hanya mengangguk. Diam-diam matanya melirik ke arah meja dua gadis tadi. Namun mereka sudah pergi. Ia mengedarkan pandangannya namun tak menemukan salah satu gadis itu tadi. Kamu mencari seseorang, Senior? Tanya Ahram penasaran. Oh, tidak. Yeonsuk kembali makan. Ahram menahan senyuman sembari mengangguk mengerti. Ahram menahan senyuman ketika berjalan meninggalkan kafeteria bersama Jia. Kau lihat tadi, Senior An Yeonsuk sangat gugup ketika aku duduk di hadapannya. Benar, dia terlihat linglung begitu, ucap Jia. Memang pesonamu sangat luar biasa, pujinya. Ahram menyelipkan rambut ke belakang telinga. Beberapa pria memang terlahir pemalu, ucapnya. Mungkin selama ini Senior An Yeonsuk bukannya dingin, tapi hanya pemalu. Lihat saja, aku akan menggodanya di malam bazar nanti, ucap Ahram penuh percaya diri. Oh, pantas saja seragam yang kau desain sangat ketat, ucap Jia mengerti. Lalu tertawa geli. Nantikan stand kita di sebelah Fakultas Teknik Mesin. Jika mengenakan seragam yang sedikit seksi, mereka akan tertarik, ucap Ahram mengungkapkan teorinya. Jia menata Ahram layaknya pahlawan. Ya ampun, kau benar-benar seorang dewi. Bagaimana kau bisa memikirkan kami yang rakyat jelata ini? Candanya. Ahram tertawa malu. Setelah dari kafetaria, Gorum pergi ke halaman untuk mencari kucing liar. Miau, panggilnya sembari mencari-cari. Tangannya sudah memegang makanan basah yang biasa ia beli ketika berangkat. Miau. Yeonsuk terburu-buru melewati halaman menuju parkiran belakang kampus untuk mengambil buku yang tertinggal di mobil. Miau. Kepala Yeonsuk menoleh mendengar seseorang mengeong. Kakinya spontan berhenti karena pandangannya kembali abu-abu. Hanya seorang gadis yang sedang mengeong yang mengeluarkan warna. Miau. Panggil Gorum lagi. Mi? Oh. Senyumannya langsung mengembang di wajah ketika kucing yang ia cari muncul. Kucing liar itu tergopoh-gopoh menghampiri Gorum dengan perut gendutnya. Gorum berjongkok. Kau dari mana? Tanyanya sembari membuka tutup makanan basah yang ia pegang. Kucing itu mencium-cium apa yang dipegang Gorum. Gorum meletakkan tempat makan di bawah. Ia merengut gemas memperhatikan kucing itu melahap makanannya. Nanti kau melahirkan di mana? Apa masih lama? Sebentar lagi liburan semester loh. Yeonsuk hanya terpaku menatap gadis itu. Tidak mengerti mengapa semuanya jadi abu-abu dan pusat perhatiannya hanya ada pada gadis itu. Ia mengelus matanya dan kembali memandang gadis tadi. Dahinya berkerut tak mengerti. Siapa kau? Gumamnya. Gorum melirik jam tangannya dan terkejut. Ya ampun, aku terlambat, ucapnya. Aku pergi ya. Ia mengelus kucing itu sekali lagi dan langsung setengah berlari ke gedung seni. Yeonsuk mengikuti Gorum dengan pandangannya. Ia memperhatikan sekitar, lalu mengikutinya. Gorum menyeberangi gedung fakultas untuk mencapai ruang seni rupa di bagian belakang karena dekat dengan ruang pembakaran hasil karya dari tanah liat. Ia masuk tepat sebelum dosen yang akan mengajar sore itu masuk. Ucapnya sembari mengelus dahi walaupun tidak berkeringat. Sua menghembuskan nafas lega. Ya ampun, ku hampir terlambat, ucapnya setengah berbisik. Gorum menahan tawa. Aku memberi makan kucing dulu tadi, bisiknya balik. Aigo, ucap Sua gemas. Gorum menarik ikat rambut dari pergelangan tangan dan mengikat rambutnya tinggi. Lalu mengambil tanah liat dari ember dan meletakkannya di papan putar seperti teman-teman sekelasnya yang lain. Yeonsuk melirik kanan dan kiri di dalam gedung seni yang memiliki 4 lantai. Ia mengendap-endap di balik dinding dan mengintip ke ruangan yang tadi dimasuki Gorum. Di sana, ia bisa melihat jelas gadis itu membentuk tanah liat di atas papan yang berputar, mengikuti sebuah bentuk yang dosen pajang di tengah-tengah kelas. Matanya melirik ke atas pintu. Itu adalah ruangan seni rupa. Ia kembali memperhatikan Gorum. Dia tampak sangat antusias dengan tanah liat di atas papan. Yeonsuk terkejut gadis itu menoleh ke arahnya dan langsung bersembunyi. Karena panik, ia langsung berjalan pergi tanpa mengintip lagi. Gorum mengedip-ngedipkan matanya bingung.
Perasaanku saja, gumamnya. Lalu kembali melanjutkan. Hyunsuk meninggalkan gedung seni sembari memperhatikan sekitar. Setelah cukup jauh ia berhenti, memikirkan apa yang baru saja ia lakukan. Ia memandang gedung seni dengan wajah bingung. Aku tidak memata-matainya kan? Gumamnya sendiri. Ia terkejut karena getaran panjang di sakunya. Begitu mengeluarkan ponsel, ia baru ingat kenapa ia ada di sana siang itu. Dengan cepat ia berlari ke mobilnya. Malam bazar yang ditunggu semua mahasiswa dan mahasiswi akhirnya tiba. Universitas Kyungsei sangat ramai karena event itu terbuka untuk umum. Dari semua stand yang digemari, salah satunya adalah milik manajemen perhotelan di sebelah stand seni rupa. Taewon tersenyum lebar melihat betapa elegannya kafe milik manajemen perhotelan. Wah, mereka seperti pramugari. Hyunsuk mengedarkan pandangannya ke sisi lain stand yang tidak terlihat karena keramaian dari stand manajemen perhotelan. Mereka hanya sedang memamerkan kaki, komentarnya. Wajah Taewon berubah bete. Bisa tidak kau tidak merusak suasana? Tanyanya. Hyunsuk melirik Taewon. Oke. Dan ia langsung menerobos kerumunan. Taewon tertegun. Hei, Hyunsuk ah! Panggilnya, sembari mengikuti temannya itu menerobos kerumunan. Hyunsuk keluar dari kerumunan dan menemukan stand seni rupa. Dan di sana, orang yang ingin ia lihat malam itu, berdiri merapikan barang-barang yang terpajang. Han Gerum. Coba, apa yang terjadi selanjutnya ya? Aku upload hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Berjumpa lagi di part selanjutnya.